Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-faqra wal 'ajza wal jahla lil insani dzatiyya wal ghina wal qudrata wal ilma lahu wasfan 'aradiyya. Taratan 'ataha wa taratan qabadaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fima hakama wa qada. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد عبدك وحبيبك المجتبى وعلى آله وصحبه وذريته ومن اهتدى أما بعد. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para ulama, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita. Dengan demikian kita bisa kembali berkumpul bertemu di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tasi'atu wal arba'un ba'dal mi'atain minal hikamil ataiyah. Hikmah yang ke-249 dari Al-Hikam. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. La yalzamu min thubutil khususiyah adamu wasfil bashariyah. Innama masalul khususiyah ka isyraqi syamsin nahar zaharat fil ufuq wa laysat minhu. Taratan tashruku sumusu awsafihi ala layli wujudik wa taratan yaqbidu zalika anka fayarudduka ila hududik pannahar laysa minka wa ilaik walakinnahu waridun alaik. Artinya, tidaklah lazim, tidaklah mesti daripada sabitnya keistimewaan atau karamat. Tidaklah lazim, tidaklah mesti daripada adanya suatu kelebihan oleh hilangnya sifat kemanusiaan. Hanya saja perumpamaan keutamaan kelebihan itu seperti memancarnya matahari di siang hari. Nampaklah matahari itu di atas ufuk, dan bukanlah matahari itu bagian daripada ufuk itu. Kadang-kadang memancar sifat-sifat Allah yang diumpamakan seperti matahari atas keberadaan engkau yang diumpamakan seperti malam. Dan kadang-kadang Allah menarik yang demikian itu daripada engkau, maka Dia kembalikan engkau kepada batasan-batasan engkau. Maka bermula siang itu bukanlah bagian dari engkau dan kepada engkau, tetapi itu siang merupakan sesuatu yang mendatang atas engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, maksud daripada hikmah yang ke-249 ini adalah subutul khususiyah lil insan, adanya suatu keistimewaan, kelebihan, karamah bagi manusia. Kal ilmi
wal ghina wal qudrah, seperti pengetahuan. Misalnya ada seorang manusia itu mempunyai pengetahuan yang luar biasa, sehingga tahu apa yang ada dalam hati seseorang, sehingga dia tahu apa yang akan terjadi besok hari. Nah, itu adalah satu kelebihan, satu karamah khususiyah bagi manusia. Atau mempunyai kekayaan yang luar biasa, kekuasaan. Nah, jadi manusia yang diberikan pengetahuan, kekayaan atau kekuasaan itu la tuzilu sifatihi dzatiyata, tidak menghilangkan itu kelebihan, itu karamat tadi akan sifat manusia itu yang aslinya. Sifat manusia asli macam apa? Sifat manusia yang sebenarnya itu daripada kejahilan, kefakiran, kelemahan, dan seumpamanya. Jadi manusia itu, siapapun manusia, pada dasarnya adalah jahil. Pada dasarnya manusia siapapun itu adalah fakir. Manusia siapapun asal manusia, maka dia lemah. Nah, itu merupakan sifat dasar dari seorang manusia. Sifat dasar seorang manusia. Andai kata si manusia ini ada mempunyai kelebihan tadi seperti ilmu, kekayaan, kekuasaan, nah, kelebihan-kelebihan itu tetap kada akan bisa menghilangkan sifat dasar seorang manusia daripada lemah, jahil, dan berhajat tadi. Li'annal khususiyyata allati fil insani aradiyah, karena kelebihan, keistimewaan atau karamah atau mukjizat atau ma'unah yang ada pada manusia itu sifatnya adalah aradiyah, itu mendatang. Laisat minal insan, bukan bagian dari manusia. Kalau bagian dari kita jahil, bagian dari kita fakir, bagian dari kita lemah, itu bagian dari diri kita. Sedangkan pengetahuan, sedangkan kaya, sedangkan kuasa itu bukan bagian dari kita. Kalaupun itu ada datang kepada kita, itu namanya adalah sifat yang mendatang. Dan yang namanya ya sifat mendatang itu kada akan bisa merubah, menghilangkan sifat aslinya manusia itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wadzalik, yang demikian itu kasyamsi idza asyraqat fil ufuq istanar wa laysat minhu wa idza zahabat raja'a muzlima. Contohnya seperti matahari. Nah, matahari itu bila memancar di ufuk, ufuk itu menjadi terang. Nah, ufuk menjadi terang. Dan bukanlah matahari itu bagian dari ufuk. Matahari bukan bagian dari ufuk, tetapi sesuatu yang mendatang kepada ufuk itu. Ufuk yang asalnya gelap, asalnya kadap, datang si matahari jadi terang si ufuk ini. Nah, bukanlah matahari itu bagian daripada ufuk. Jadi hanya mendatang. Apabila matahari itu hilang, pergi, kembalilah ufuk itu muzliman, gelap. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Maka dzalikal insan, seperti itulah kita, seperti itulah manusia. Idza tajallallahu lahu bi sifatil ilmi yakunu alima. Seorang manusia yang punya sifat dasar jahil. Sifat dasar jahil. Apabila Allah Subhanahu wa taala bertajalli kepada manusia ini dengan sifat ilmunya Allah, yakunu alima, maka manusia tadi menjadi alim. Ya kadang-kadang manusia jadi alim, tahu apa yang ada di dalam hati seseorang, tahu akan nasib seseorang, tahu akan apa yang terjadi tahun depan. Nah, di saat Allah bertajalli pada manusia itu dengan sifat Allah ilmu. Nah, ini mendatang nih. Kalau manusia ini sebujurannya dasarnya jahil. Cuma karena Allah ini bertajalli dengan sifat ilmunya pada manusia itu, maka manusia ini tahu dengan apa-apa yang akan terjadi umpamanya. Tahu apa yang ada dalam isi hati kita, tahu apa yang ada dalam dompet kita. Nah, di waktu Allah bertajalli dengan manusia itu dengan sifat ilmunya. Wa idza tajalla lahu bi sifatil ghina yakunu ghaniya. Bila mana Allah bertajalli bagi manusia itu dengan sifat kekayaannya, maka si manusia ini menjadi kaya. Padahal manusia asalnya fakir. Asalnya fakir. Cuma karena Allah bertajalli dengan sifat kayanya pada si manusia itu, manusia ini jadi kaya. Jadi kaya ini mendatang. Aslinya kita ini fakir. Kaya itu hanya mendatang. Wa idza tajalla lahu bi sifatil qudrah yakunu qadira. Apabila Allah bertajalli bagi manusia itu dengan sifat kudratnya, maka jadilah manusia itu qadira, berkuasa. Nah, batu diambilnya. Biar manusia, hai batu kun zahaba, jadilah engkau emas. Jadi emas batu ini, jadi emas. Padahal kada bisa macam itu si manusia, kada akan mampu mengolah batu jadi emas. Cuma karena saat itu Allah bertajalli dengan sifat kuasanya kepada manusia, maka batu itu jadi si manusia jadi emas, jadi emas. Seperti apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi dahulu dalam mukjizat mereka, para wali-waliullah macam Malik bin Dinar contohnya, batu jadi emas. Nah, di saat itu Allah bertajalli kepada si jin dengan sifat kudratnya. Kalau pada asalnya si manusia ini jangankan maulah batu emas, maulah nang rendah pada itu kada bisa. Nah, cuma karena Allah tadi mendatangkan kepadanya dengan sifat kuasanya, lalu si manusia bisa berbuat yang demikian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa idza qabada dzalik alaihi, bila Allah menarik yang demikian itu atas si manusia, ada jahilan fakiran ajiza. Bila Allah tarik, kembalilah manusia itu ke sifat dasarnya. Apa sifat dasarnya manusia itu? Jahil, berhajat dan lemah. Nah, jadi perkara-perkara yang mulia, yang istimewa yang ada pada diri manusia itu hanya mendatang. Dan sesuatu yang mendatang itu bisa pergi. Sesuatu yang datang bisa pergi, bisa diambil. Nah, kalau zatnya manusia, dasarnya manusia, kada akan bisa hilang dari manusia itu sifat-sifat jahil, fakir, dan seterusnya. Itu sifat dasar manusia. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya
Seseorang itu kalaunya sadar diri bahwa sifat aslinya macam itu, sifat aslinya macam itu, apapun yang diberikan Allah daripada sifat-sifat tadi kada akan merubah sikap dirinya. Kada akan jadi sombong karena kuasa, kada jadi akan sombong karena punya ilmu, kada akan sombong karena dia kaya, karena dia ingat bahwa sabujurannya inya ini kada demikian. Ini hanya adalah semacam pinjaman. Setiap pinjaman itu pasti akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap pinjaman akan ditarik oleh ampunnya. Ada yang dipinjami sehari diambil, ada yang dipinjami 5 tahun diambil, ada yang dipinjami 10 tahun habis itu ditarik. Nah, kembali kepada semula. Semula apa? Asalnya lemah jadi lemah, asalnya fakir jadi fakir, asalnya jahil jadi jahil. Nah, orang-orang yang menjadi angkuh, menjadi sombong dengan hal demikian karena kadang menyadari bahwa sifat dirinya itu adalah lemah sebenarnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita diinjami orang misalnya kendaraan. Kita ini kada bisi kendaraan, kada bisi apa-apa. Nah, jangan kan bisi kendaraan, rumah aja menyiwa. Pinjami orang mobil nang harat, wah sombong. Sombong. Isuk itu diambil orang motor itu tumatannya. Isuk diambil orang, babuli kayak pulang ke asal. Nah, itulah keistimewaan kelebihan yang ada pada manusia. Itu hanya mendatang. Habis mendatang pergi, kembali lagi manusia kayak sifat aslinya, sifat asli manusia. Macam umpamanya barang itu sifatnya asalnya besi. Nah, besi itu hitam. Dicat macam apa aja, cat habang kah, hijau kah, kuning kah, tetap besi dalamnya. Karena ujung-ujungnya kelihatan juga pinawasinya itu. Kelihatan. Itulah sifat dasarnya. Jadi kalau ada manusia diberi Allah kelebihan, diberi Allah khususiyah, karamat, ma'unah, nah itu hanya merupakan aradiyah, mendatang. Mendatang, bukan miliknya, bukan aslinya, bukan. Itu hanya mendatang. Kana sallallahu alaihi wasallam taratan yazharu alaihi wasful qudrah wal fayut'imu alfan min sa' wa taratan yazharu alaihi wasful ajzi fayashuddul hajara ala batnih minal ju'. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang nampak atas beliau sifat kekuasaan dan kekuatan. Rasulullah ini basyarun la kal basyar. Dari satu sisi manusia Rasulullah itu, sehingga bisa kita ikut apa yang beliau lakukan. Dari sisi yang lain beliau bukan seperti manusia. Nah, yang dibicarakan di sini adalah tentang basyarnya, manusianya Rasulullah itu. Rasulullah SAW itu terkadang nampak atas beliau sifat kekuasaan dan kekuatan. Beliau bisa memberi makan 1000 orang hanya dari satu gantang. Satu gantang, satu sa' itu 4 mud, 4 liter. Lain gantang kita 5 liter. Satu sa', 4 liter, dimasak 4 liter. Sidin nang tukang kaut 1000 kalau makan manusia. Nah, ini khususnya, ini mukjizat. Dan Nabi kita kada selalu demikian. Nah, amun sidin selalu demikian, kita kada kau mau ikut apa yang sidin ajarkan. Nah, Rasulullah itu kadang-kadang taratan yazharu, kadang-kadang nampak atas beliau sifat kuasa, sifat kuat.
maka Sidin bisa memberi makan dengan satu gantang itu 1000 orang lebih. 1000 orang lebih. Wa taratan yadhharu alaihi wasful ajzi, dan terkadang nampak atas Rasulullah itu sifat lemah. Nah, kemanusiaan beliau, sifat lemah. Maka beliau mengikat batu di atas perutnya daripada lapar. Nabi itu kadang-kadang sih bisa kelaparan. Sampai bertakun. Nabi kita menanyakan di rumah Aisyah, adakah makanan? Kadada aja Aisyah. Cari ke rumah bini Sidina saya kong, adakah makanan? Kadada, kusuk. Sampai Sidin lapar. Sidin ambil batu, diandak, diparut, diikat. Karena lapar. Nah, di sisi yang lain, Nabi kita itu bisa memberi makan orang dengan satu gantang 1000 manusia. Nah, disinilah artinya bahwa Rasulullah itu selaku beliau manusia, pada dasarnya demikian manusia. Tapi di waktu mana nampak kekuatan, kekuasaan, beliau bisa dengan satu gantang memberi makan 1000 orang. Nah, dikala Allah Subhanahu wa taala bertajalli kepada seseorang dengan sifat kuasanya, sifat kekuatannya, maka apapun yang dia kehendaki bisa terjadi. Orang garing dipusut sigar. Nah, di waktu Allah bertajalli kepada orang ini dengan kekuatan dan kekuasaan. Kadang-kadang anak seorang kadang-kadang seorang garing pusut kada ampi-ampi. Nah, di waktu kita memusut, menyentuh, mencapai orang lain itu, Allah bertajalli dengan sifat kekuasaannya sigar. Tapi begitu yang lain kadang mesti lagi sigar. Karena ini mendatang, datang pergi, tergantung Allah bertajalli kepada manusia itu. Jadi kada selalu. Karena itu mendatang tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengirim satu pasukan perang ke negeri Persia. Berapa bulan ini sampai ke sana dari Madinah, negeri Persia. Nah, di waktu Umar ini makhutbah di atas mimbar Masjid Nabawi itu makhutbah, Sidin melihat pasukan perang yang dikirim ke sana tuh, melihat ada musuh yang menyerang, yang sangat banyak musuhnya. Nah, di sela-sela khutbah itu beliau berteriak, "Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, wahai pasukanku, wahai pasukan, berlindung ke gunung." Nah, berlindung ke gunung. Nang dikuciak ini orangnya di negeri Persia sana. Dan begitu bulik pasukan ini perang, menang. Semuaan berkisah mendengar suara Sayyidina Umar di sana. Dibayangkan. Nah, di situ waktu Allah bertajalli kepada Umar dengan sifat kekuasaan dan kekuatan. Yang di sana mendengar. Nah, di sisi yang lain, Sayyidina Umar ini ada orang datang kepada Sidin. Orang itu sekalinya membawa pisau, datang menyuduk Sidin, kada tahu Sidin. Ada orang kunyuk-kunyuk. Datang kunyuk-kunyuk, ambil ke pisau, suduknya Sayyidina Umar, raba, meninggal. Nah, padahal jakanya Sidin itu punya kekuatan macam asal itu yang di Persia tahu, apalagi yang di hadapan mata. Nah, cuma karena Allah ini kadang-kadang bertajalli, kadang-kadang ditariknya, kadang-kadang diberi, kadang-kadang ditarik. Nah, jadi menunjukkan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah jahil, pada dasarnya fakir, pada dasarnya adalah lemah. Bila manusia ada punya kelebihan yang luar biasa, itu hanya mendatang. Setiap yang mendatang itu ditarik, bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu juga dokter pakai itu juga.
Dokter tuh kadang-kadang mau obati orang. Orang garing obati sigar, orang garing obati sigar, orang garing sigar. Seorang garing ada kamu obati. Ini dokter nih kadang-kadang anaknya garing kada kamu obatinya, diobatinya kada mau ampi. Nah di waktu dokter ini mau obati orang, di situ Allah bertajalli sifatnya kuasa, sifatnya kuat. Orang garing jadi sembuh. Nah begitunya mau obati anaknya seorang, Allah kada menampakkan itu sehingga jadi tumpul, jadi lemah. Jadi al-khususiyat laisat minal insan. Kelebihan, mukjizat, karamat, keistimewaan itu bukan dari bagian manusia. Bukan dari manusia itu. Walaisat ilaihi, dan bukan juga kepada manusia. Artinya kelebihan itu bukan bagian dari manusia, dan manusia pun kada kawa hendak datang, kada kawa. Walaisat ilaihi. Jadi kelebihan-kelebihan itu bukan bagian daripada kita, dan kita kada kawa maatur. Misal kita perlu datangkan kada kawa itu, karena kada ampun kita. Nah kelebihan itu kada ampun kita, sehingga kita kada kawa mahendaki datang, kada kawa. Tekana datang, tekana hilang. Nah jadi al-khususiyat itu laisat minal insan, bukan bagian dari manusia. Nah, walaisat ilaih, dan bukan pula kepada manusia. Macam matahari. Nah, tadi kan contohnya matahari. Ufuk yang asalnya gelap gulita, datang matahari jadi terang. Matahari bukan bagian dari ufuk, dan ufuk kada bisa mengatur matahari. Macam diam di sini 11 jam kada kawa. Kadang-kadang mataharinya 10 jam bisa hilang, 12 jam bisa hilang. Di tempat yang lain matahari 5 jam bisa hilang. Kan ada daerah-daerah yang hanya 5 jam siangnya, sekian jam malamnya. Ada daerah yang 4 jam aja siang, sekian jam malamnya. Kada kawa mengaturnya. Nah, jadi kelebihan-kelebihan itu adalah bukan bagian daripada kita, dan kita kada kawa menghendaki itu. Kalau datang misal kelebihan itu kepada kita, kita minta supaya bertahan seminggu, kada kawa. Bertahan 40 hari, kada kawa. Bisa sekejap mata. Itu dia orang kasap nih. Nah orang kasap, ada orang datang, isi hatinya tahu. Entah datang ke sini ini tahu. Habis orang tuh bulik, unta seorang hilang kada tahu di rumah. Unta seorang hilang kada tahu. Nah, kenapa sebabnya? Karena kelebihan itu adalah bukan milik kita. Itu hanya merupakan tajalli sifat Allah kepada orang, dia punya kelebihan. Begitu Allah tarik kelebihan itu kembali seperti semula. Bahwa manusia itu jahil, manusia itu fakir, manusia itu lemah. Nah, walakinnaha waridatun alaih, tetapi itu khususiat datang, mendatang atas dia minallah, dari Allah, mendatang dari Allah. Taratan a'taha, kadang-kadang Allah beri, wa taratan qabadaha, terkadang Allah ambil. Nah, jadi ada yang diberikan Allah, orang tuh punya kelebihan, khususiat misalnya, terus menerus, sehingga kasapnya terus, apa yang dikehendakinya jadi terus menerus. Tergantung Allah. Allah menghendaki apa yang dia mau. Ada orang yang diberi Allah kelebihan itu cuma dalam sehari misal 2 jam, atau seharinya 10 menit, itu tergantung Allah. La ilaihi, bukan kepada manusia yang mengaturnya itu. Nah, kemudian hikmah yang ke-250 insyaallah taala. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Musta'inun ila shiratal mustaqim.
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك